Halo Tribuners, mantan penyanyi cilik Cikita Medi mengaku sangat bahagia karena pernikahannya dengan Indra Aditya sudah selesai dan dinyatakan resmi bercerai oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang, Banten beberapa waktu lalu, di mana Cikita Medi saking bahagianya ia bisa makan dengan lahap dan makanan pun bisa tertelan di tenggorokannya. Hal itu dikarenakan Cikita Medi sudah merasa pernikahannya sudah tidak bisa lagi dipertahankan oleh Indra hingga akhirnya bercerai adalah jalan yang tepat untuk kehidupannya berikutnya. Dan setelah itu Cikita Medi pun berusaha menyibukkan diri agar bisa mendapatkan banyak uang demi melanjutkan kehidupannya bersama dengan sang anak karena ia mendapatkan hak asuh anak dari Indra Aditya. Namun Cikita Medi hanya berpesan kepada Indra Aditya untuk menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada sang anak sebesar 2,5 juta per bulan sesuai dari putusan pengadilan. Padahal nafkah tersebut yang diajukan oleh Cikita Medi sebesar 30 juta per bulan mengingat banyak sekali kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Namun Cikita Medi tidak mau melakukan upaya banding untuk mendapatkan nafkah yang besar demi kehidupan anak yang layak, karena ia tidak mau lagi berkonflik dengan mantan suaminya, sehingga ia menerima putusan nafkah 2,5 juta per bulan yang ditetapkan oleh pengadilan. Berikut keterangan dari Cikita Medi. Masalah itu gimana nih kakak? Makin cantik nih pas makin happy. Makin subur gue. Gimana sih mungkin subur, makan ketelan, tiap 3 jam makan. Ketemu teman-teman tanpa harus takut, tidak butuh permisi. Terus udah gitu mengerjakan semua. Aku menobatkan diri aku. Jangan lupa ditulis Sarjanda Palu Gada. Sarjanda Palu. Kenapa? Berstandarisasi Nasional Indonesia. Ya. Kenapa nih Pak Palu Gada? Apa kamu sekarang sikat semua? Sikat semua pekerjaan. Bukan berarti aku maruk, tapi aku karena memang seorang pedagang sih, bisnis ya. Gitu. Jadi apa yang kemarin tertunda gara-gara ngurusin itu, kan sempat income juga bermasalah dong karena aku ngurusin itu bolak-balik PA, polisian, bayar ini, bayar itu, traktir teman-teman. Ya kan teman-teman udah nungguin aku. Ya pastinya aku harus kita makan bareng ya kan, kasihan kalian udah pada nungguin aku, nungguin berita aku. Jadi aku pikir kayak, kapan nyari duitnya bos, ya kan? Jadi akhirnya sekarang nih nyari duit. Akhirnya ya ada project ini kebetulan berkaitan juga dengan produksi single anak. Dan aku mensupport babang aku, Kosan Tobing dan Anissa Dalimute, penyanyi Indonesia yang domisilinya sekarang lagi di Malaysia. Dia launching lagu Anugerah Terindah. Jadi hari ini aku hadir untuk mensupport dan untuk juga menyuarakan bahwa musik anak harus hidup kembali. Kamu mendapatkan kebebasan? Mungkin Kak? Cuma 5 sih. Berapa lama tuh? 5. Enggak sih, sebenarnya emang badan aku kembang kepis kayak hidung. Jadi emang badan aku ini emang kadang gede, kadang kecil, tergantung baju sama tergantung mood, ya kan? Kalau kemarin jujur aku lost 5 kilo, naiknya 5 kilo lagi. Jadi sekarang aku naik lagi, perasaan aku begitu walaupun emang baju masih muat dan meletot. Tapi kamu mendapatkan ya. Mendapatkan kebebasan. Aku bahagia. Enggak lah, aku bahagia beneran. Ada proses yang belum selesai Kak? Tentu. Apa tuh yang belum selesai? Apa? Nafkah. Oh, emang berapa Kak? Nafkah anak. Emang berapa Kak? Pura-pura nggak tahu. Nggak tahu saya, makanya saya nanya nih. Buka lagi lah liputan. Ya kan dari kakak aja kan mumpung ketemu nih, ya kan mumpung ketemu. Ya begitulah. Nah, mengenai laporan Lumayan lah di buat ini apa bayar listrik. Sabar. Nah, ini banyak kegiatan supaya lupa sama. Udah lupa mah udah. Cuman maksudnya gini, dalam artian gini. Kan proses itu sudah ketuk palu, sudah akta cerai juga sudah diambil ya. Aku update ya, sudah. Kapan? Sudah, Kapan diambil? Oh, jangan ngomong gitu dong, aku harus fokus sama diri sendiri. Kalau dia silakan nikah lagi. Kapan diambil akte cerainya? Oh, jadi aku sekarang lebih ke ini. Jujur, aku lagi mengurusi semua cash flow yang berantakan akibat itu gitu. Jadi dulu kan aku jadi pakaiannya, jadi penyeimbangnya. Sekarang gimana caranya misahin semuanya supaya tidak urusan ke aku lagi dari segi rumah, ya kan? Terus nafkah anak. Yang penting sih nafkah anak aja antara one on one antara dia ke anak aku, ya. Tapi belum ditunaikan. Belum, dari akte cerai itu keluar sampai sekarang nafkah anak belum ada. Jadi janjinya kan setelah peradilan, berarti dari peradilan semua proses peradilan
dari perceraian sampai yang laporan yang teman-teman dengar belum ada apa-apa. Tapi kalau boleh tahu sebulan berapa sih Kak? 2,5 juta. Dia menyanggupi 2,5 Ya, juta. dari tuntutan itu 30 juta dan on bill sih. 30 juta itu kan adalah pengeluaran yang biasa kita bertiga lakukan ya. Cukup untuk bertiga pengeluaran segitu ya. Aku kan orangnya detail ya. Pas waktu aku kan gugatnya sendiri kan, cerai mandiri sok kemarin kan. Jadi aku gugat sesuai dengan bill apa sih, kita domestik rumah tangga teman-teman tahu lah ya kan, kehidupan sehari-hari, makanan, minuman, operasional, ART, sekolah, les, tabungan, asuransi, pendidikan. Dan aku naruh itu ke gugatan ke semuanya, yang diterima cuma 2,5 juta aja. Jadi 2,5 juta itu untuk apa? Cuma buat anak aja? Cuman buat anak. Jadi aku juga waktu itu menuntut mut'ah ya. Mut'ah itu kan yang ya teman-teman tahu lah, idah masa tunggu. Berarti dari aku gugat ya kalau idah itu ya, sampai dengan ketok palu hilang, nggak ada di situ. Jadi pas waktu aku lihat putusan itu, cuma nafkah anak doang. Wow, terus mungkin energi aku udah habis ya Beb, udah habis. Jadi kamu terima Termasuk aja nih. Pertama aku cukup terkejut, ini anak bersama loh, dihargai 2,5 juta. 2,5 juta, oke, kita bersyukur. Tapi kan kita ngelihat kayaknya dari pihak sana mampu, ya kan? 3 pengacara, kemana-mana juga masuk ke dalam kafe-kafe yang oke, ketemu kliennya juga klien-klien yang oke. Dan aku sengaja untuk disconnect ya, untuk memblok semua, karena menurut aku akan ngabisin energi aku. Karena kalaupun memang mau ketemu anak, tinggal datang ke rumah kami di Suvarna, ya kan, jelas. Dan rumahnya juga lagi proses tunggakan KPR yang cukup besar ya. Jadi kemarin aku juga dicari-cari bank gitu kan. Terus aku bilang, ya udah cerai, silakan cari. Jadi pun saya di sini cuman mantan. Jadi bingung aku. Jadi itu aja yang bisa aku update. Berarti kamu tidak. Kalau misalnya ini dia lihat tayangan ini, aku udah nggak apa-apa, sudah memaafkan juga. Bisa dilihat kok dari muka aku tuh nggak bisa pura-pura juga, karena ini yang dia mau, ya kan, yang kami mau. Awalnya kan pastinya kita perempuan mau sumbu panjang, mau mempertahankan rumah tangga, tapi kan dia tantang terus ya. Dia tantang terus untuk coba cerai, coba tinggalin saya, bisa nggak kamu hidup tanpa saya gitu. Aku udah tantang seperti aku udah nggak bisa. Jadi menurut aku kayak udah cukup menjadi daddy yang baik, doakan jarak jauh. Dan memang kemarin juga sempat FaceTime juga sama anak aku, kadang kayak kopi template orangnya ya. Jadi katanya dia akan mendoakan Javier, memeluk Javier dalam doa saja. Terus juga katanya nurut sama mominya itu. Berarti kan dia sudah mengikhlaskan hak asuhnya ke aku. Dan yang penting aku adalah ya oke lah anak di aku, semua di aku. Tapi nafkah ya kalau bisa langsung aja ke Javier, bisa bayarin sekolahnya atau kirim sembako itu lebih enak. Terus seminggu ini kan bisa hubungi orang tua saya atau adik saya yang nomornya masih oke. Dan aku juga nggak ngeblok nggak apa, cuman maksudnya ngeblok secara yang nggak mau terlalu ini lagi lah. Berarti sebenarnya 2,5 juta itu nggak cukup, tapi dicukup-cukupin aja. Ya kita hitung aja Mbak dengan hitungan matematika normal gitu. 2,5 juta ya. Ya pasti Javier, aku sih berpikirnya 2,5 itu di hold ya, kalau misalnya nanti itu terjadi, aku akan hold di deposito saver atau dimanapun lah, emas kayak bisa kan ya, nggak aku sentuh ya. Sebenarnya kemarin itu jadi dari tim aku juga aku udah kirimin mediator ke lawyernya dia, dan orang bank juga sudah mencari lawyernya dia, tapi lawyernya melempar lagi ke prinsipal tergugat itu kan yang harus ngurusin. Kalau misalnya dia udah pilih lawyer, berarti kan otomatis kan rumah diterusin sama dia gitu, atau dia TO ke aku. Cuman kan sampai sekarang kayaknya mungkin dari berita-berita di media ini, aku sih harap media udah close aja untuk memberitakan dia, karena akan dia semakin takut keluar. Oke, Kak, ngomongin anak tadi. Mungkin katanya anaknya gimana sih hubungan anak kamu nggak nanya terus apa? Anakku nanya, mungkin teman-teman pernah lihat di sosial media aku apa-apa selalu komunikasi, walaupun aku tuh nggak bertemu dengan si tergugat ini ya, sudah dari bulan Juni sampai dari gugat dan kemarin putusan, itu aku selalu bikin video yang dimana pasti dia akan nonton sosial media anakku dan aku. Dari situ ada video yang menayangkan bahwa Javier ya mimpi. call nama dia gitu, mimpi gitu. Ya aku bilang sama dia kangen, ya udah sana FaceTime. Cuman emang kayaknya karakternya anak aku itu kan
masih kecil ya, masih 6 tahun. Jadi dia belum mengerti perpisahan, dia hanya mengerti ayahnya kerja membangun satu proyek perumahan dan gedung karena memang kan kontraktor, ya kan. Jadi aku pikir masih masuk akal ngasih taunya. Jadi aku ada spare buat berdamai nih sama nih orang. Tapi kayaknya karena kenyataannya orangnya nggak mau damai. Mungkin karena dari teman-teman media juga udah baik banget untuk mengupkan semua berita yang perselingkuhan itu. Jadi mungkin sekarang ini dia butuh waktu juga teman-teman untuk heal. Karena dia juga pernah terakhir ngomong sama aku, time will heal dan time will tell. Itu aku inget banget omongannya dia. Jadi udah jadi kayak slogan ya. Aku udah dikasih message itu bahwa one day dia akan balik dengan versi dia yang terbaik, baru. Jadi kalau sekarang ya go away aja dulu. Karena kan rumah aku masih di situ. Terus pada saat aku keluar akta cerai juga dia nggak ngomong apa-apa. Terus aku juga nggak ngeblok dia. Jadi jujur aja. Datang dengan investor baru, Cika mau sama keluar Ya datang aja, urusan anak aja. Kan udah punya pasangan juga dia. Tapi aku memang nggak komunikasi lagi, udah nggak kontak, dan ya mudah-mudahan dengan teman-teman juga menayangkan ini ya sampai lah gitu ya. Lihat aja anak lagi ujian, lagi lucu-lucunya, lagi gemes-gemesnya, dan dia lagi perform dengan nilai-nilai terbaik. Dan aku juga aku keep my promise terhadap dia gitu ya, bahwa sebelum kita bercerai itu kita udah ngomong bahwa nanti anak jangan dijadikan tameng atau dijadikan hukuman gitu kan. Tapi kenyataannya kan malah dia sendiri yang away. Jadi tahulah kualitas dirinya kayak gimana. Away dulu lah. Nanti kalau misalnya anaknya udah oke, datanglah dengan versi terbaik. Kalau misalnya dia punya pasangan baru ya datanglah dengan pasangan barunya. Jadi dia tahu kalau ini bapaknya sama ibunya sebenarnya udah pisah. Jadi banyak kok aku belajar dari rekan-rekan teman-teman yang semuanya sudah berumah tangga dengan kehidupan barunya, tapi tetap bisa sama anak atau mungkin anak sambung atau apa gitu. Jadi makanya kalau kalian ngeliat aku udah seikhlas itu karena temen-temen saksinya yang nemenin aku dari gugatan pertama dengan drama-drama itu, akhirnya ya aku subur sekarang, makmur, walaupun emang masih berusaha ngebaikin cash flow karena banyak banget yang berantakan. Tapi sebenarnya ini lagi masa